Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem koloid dan praktiknya yang nantinya akan dilakukan setelah penjelasan dari sistem koloid itu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zaki Raihan Ramdhani, nomor absen 9 dari kelas MIPA 1. Saya Muhammad Safwan Akhtar Firmansyah, nomor absen 16, juga dari kelas 11 MIPA 1. Oke, agenda atau materi kali ini, yang pertama ada pengertian, kedua komponen penyusun, ketiga tabel perbandingan sifat larutan, dan yang terakhir jenis-jenis dari sistem koloid itu. Lanjut, materi pertama adalah pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Selanjutnya, materi kedua, jenis campuran. Terdapat 3 jenis campuran. Campuran pada sistem koloid digolongkan berdasarkan partikel menjadi 3. Yang pertama larutan, kedua koloid, dan ketiga suspensi. Contoh dari larutan ada air campur garam, air campur gula, dan sirup. Kemudian contoh dari koloid ada air campur susu, air campur santan, dan mentega. Kemudian larutan ketiga yaitu suspensi, contohnya ada air dicampur pasir, air dicampur kopi, dan air dicampur tepung terigu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel perbandingan sifat larutan, koloid, maupun suspensi. Koloid, materi koloid ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tentu dengan adanya perbedaan ini, kita dapat mengetahui bahwa setiap air yang dicampurkan oleh beberapa partikel itu pasti akan mengalami suatu perbedaan reaksi. Jadi di sini sudah disajikan sebuah tabel yang kita dapat lihat bahwa terdapat 5 perbedaan dari masing-masing sifat dari larutan maupun koloid maupun suspensi. Jadi kita bisa lihat yang saya bisa lihat yang secara langsung, yaitu yang pertama untuk larutan itu bersifat homogen, tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua ada koloid, itu secara mikroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Dan suspensi itu bersifat heterogen dan lainnya juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi komponen penyusun koloid. Komponen penyusun koloid terdiri dari 2 fase. Yang pertama, fase terdispersi. Fase terdispersi bersifat diskontinu atau bisa disebut juga terputus-putus. Dapat diambil contoh, yaitu pada campuran susu dengan air yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Yang kedua, yaitu fase pendispersi. Bersifat diskontinu juga atau terputus-putus. Contohnya, pada campuran susu dengan air yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Jadi, jika kita lihat dari pengertian keduanya ini memang sama. Karena fase antara satu dan kedua ini memang saling berkaitan dan mempunyai korelasi. Jadinya, di paparan yang kita jelaskan ini, keduanya ini memang memiliki kemiripan yang sama. Kemudian materi selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid ini ada 5. Yang pertama, di sini ada aerosol. Aerosol merupakan sistem koloid dari partikel padat
atau cair yang terdispersi dalam gas. Contoh dari aerosol padat adalah asap, dan contoh dari aerosol cair adalah kabut. Kemudian produk dalam bentuk aerosol salah satunya semprotan serangga dan parfum. Kemudian jenis koloid yang kedua ada sol. Sol merupakan sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Contohnya air sungai yang mengandung lumpur, intan hitam, dan cat. Kemudian jenis ketiga adalah emulsi. Emulsi merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain atau zat padat. Emulsi cair digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada emulsi minyak dalam air, contohnya yaitu santan, dan kedua emulsi air dalam minyak, yaitu contohnya mayonnaise. Selanjutnya yaitu yang keempat ada buih. Buih merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Contoh buih cair dalam bentuk cair yaitu buih sabun. Dan yang kedua, untuk contoh buih dalam bentuk padat bisa kita ambil contoh yaitu styrofoam. Selanjutnya yang kelima yaitu gel. Gel merupakan koloid yang setengah kaku atau antara padat dan cair. Contohnya yaitu agar-agar, yang kedua yaitu lem kanji, yang ketiga yaitu selai. Bisa dilihat di gambar yang kita sediakan di sebelah kanan. Nah, untuk tabel perbandingan jenis-jenis koloid ini, jenis koloid ini memang memiliki banyak jenis, dan yang paling umum itu hanya 3, yaitu padat-padat, cair dan padat dengan cair. Namun di sini sudah kami sediakan sebuah tabel di mana ada 8 jenis koloid yang memiliki fase terdispersi dan juga fase pendispersi yang berbeda-beda. Dapat dilihat langsung oleh audiens yang melihat pemaparan yang kita lakukan ini. Ya, cukup sekian presentasi yang kami sajikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang kami berikan dapat dijadikan suatu materi yang informatif pada pembaca maupun audiens, dan kami akan melanjutkan ini pada praktikum yang akan ditampilkan setelah pemaparan materi ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan setelah penjelasan yang sudah kami paparkan tadi. Kami akan melakukan praktikum sederhana mengenai sistem koloid. Tujuan dasar dari praktikum ini yaitu untuk memahami perbedaan antara ketiga jenis campuran yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Juga dengan cara lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan itu dengan cara dengan teori efek Tyndall, di mana efek Tyndall itu dapat dilihat dari adanya penghamburan cahaya yang dapat memasuki ketiga larutan campuran itu. Alat dan bahan yang akan kami gunakan ada air, ada garam, ada susu, ada tanah, dan ada laser. Yang laser ini nanti akan kita gunakan untuk menguji efek Tyndall yang ada pada larutan yang akan diuji nanti. Sedangkan untuk efek Tyndall itu sendiri adalah efek hemburan yang terjadi jika seberkas sinar melewati koloid. Kemudian langkah yang pertama dari praktikum sistem koloid ini yaitu mencampur garam sebanyak 1 sendok makan ke dalam air dan kita aduk dengan mencampuri kedua bahan tersebut. Langkah yang kedua yaitu mencampur susu dengan air dan kita aduk.
Selanjutnya langkah ketiga, kita mencampur pasir ke dalam larutan air, lalu kita aduk. Setelah didiamkan selama beberapa menit, dapat terlihat bahwa di dalam gelas yang berisi campuran antara garam dengan air tidak terdapat endapan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran garam dengan air hanya memiliki satu fasa dan bersifat homogen. Selanjutnya, lakukan penyinaran terhadap campuran garam dengan air dengan laser. Di sini terlihat bahwa cahaya lampu dari laser dapat menembus bagian belakang gelas, atau dengan kata lain, cahaya dapat diteruskan. Nah, pada larutan garam dengan air ini, partikel-partikel yang dimilikinya relatif kecil, sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sulit untuk diamati. Nah, dari ciri-ciri tadi, jenis campuran ini termasuk dalam ciri-ciri jenis campuran larutan. Kemudian pada kelas yang kedua, yaitu campuran susu dengan air, terlihat seperti tidak ada endapan. Namun apabila diperhatikan dengan seksama, di sini terdapat endapan yang sangat sedikit sekali. Hal tersebut sesuai dengan sifat koloid, yaitu secara kasat mata campuran bersifat homogen, namun pada kenyataannya adalah bersifat heterogen. Meskipun dalam campuran ini terlihat seperti satu fasa, namun sebenarnya campuran susu dengan air ini memiliki dua fasa, sehingga campuran susu dengan air termasuk dalam koloid. Selanjutnya, lakukan penyinaran menggunakan laser. Terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus bagian belakang gelas, namun cahaya akan dihamburkan. Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel pada susu atau pada koloid memiliki partikel yang atletis besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Nah, dari ciri-ciri tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jenis campuran antara susu dan air termasuk dalam jenis campuran koloid. Selanjutnya, pada campuran ketiga, yaitu campuran pasir dengan air. Di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa campuran pasir dengan air menimbulkan endapan, sehingga campuran ini memiliki dua fase dan bersifat heterogen. Selanjutnya, jika kita melakukan penyinaran menggunakan laser, di sini terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus gelas sama sekali. Nah, kedua hal tersebut merupakan ciri-ciri yang termasuk dalam jenis campuran suspensi. Dari percobaan sederhana yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari ketiga jenis campuran, yaitu larutan, koloid, dan suspensi, terletak pada endapan yang dihasilkan dan terletak pada efek tinggal yang ada pada saat kita melakukan penyinaran pada masing-masing dari ketiga jenis campuran ini. Sekian dari penjelasan materi mengenai sistem koloid yang sudah kami paparkan dan juga uji coba praktikum sederhana mengenai sistem koloid. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.